warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Ananda? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Semangat pagi. Pagi. Yes, Baik Ananda semua, ada yang berhalangan hadir pada hari ini? Alif. Kemana Alif? Sakit. Oh ya. Ada lagi? Hanya Alif saja. Oke, baik. Kita doakan bersama-sama semoga Alif segera diberikan kesembuhan. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita mulai diawali dengan doa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami persilakan Ketua Kelas Ananda Erzem untuk memimpin doa sebelum belajar. Sikap berdoa. Pagi agar kepala ditundukkan, berdoa yang khusyuk. Doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak Zen, terima kasih. Baik anak-anak semuanya, untuk menumbuhkan, tetap menjaga semangat kita semua dan tetap menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita tercinta ini, yaitu negara Indonesia. Mari sebelum belajar kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Mau menyanyikan lagu wajib nasional? Mau. Oke, kalau mau kita akan nyanyikan bersama-sama supaya lebih semangat. Silakan Ananda berdiri semuanya. Oke ya, nyanyi bersama-sama dan di yang belum hafal bisa lihat teksnya di depan. Oke, tepuk gak apa-apa, biar lebih rame lagi ya. 11 Agustus tahun 45, hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selama hayat saksikan dimana. Kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, terima kasih Anda semuanya. Silakan untuk duduk kembali. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Ada yang masih ingat? Amanah dan jujur. Oke, good. Coba Ananda dapati apa yang Ananda pahami tentang amanah? Dapat dipercaya. Oke. Ananda galang. Jujur. Apa itu jujur? Berkata yang sebenarnya. Berkata yang sebenarnya. Oke, pintar-pintar semangat bapaknya. Coba Kaisa, berikan contoh sikap amanah dalam kehidupan sehari-hari coba. Apa contoh dari sikap amanah? Misalnya apa gitu? Mengerjakan pekerjaan rumah ya. Mungkin Anda Kaisa
Esa setelah bangun tidur atau orang tuanya jangan lupa dirapikan ya, dikerjakan oke. Baik anak-anak semua, pada kesempatan hari ini kita masih tetap di materi amanah dan jujur, tapi kita akan menggunakan metode PJBL ya. Jadi kita akan membuat satu proyek. Oke. Baik, sebelum lebih jauh lagi, Bapak akan jelaskan di sini tentang tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Nah, yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menemukan hikmah, sikap amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya tujuan yang kedua yaitu mengetahui dan memahami bahwa manusia akan mempertanggungjawabkan amanah yang dipercayakan kepada siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita semua ini mempunyai tanggung jawab atau mempunyai amanah yang sudah diberikan kepada kita semua. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran ini yaitu mampu menerapkan sifat amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak semuanya. Nah, di sini Bapak ada pertanyaan. Yang pertama, apa yang terjadi jika seseorang tidak bersikap amanah dalam menjalankan tugas yang diembannya? Kira-kira apa yang terjadi? Ada yang bisa menjawab? Wah, bagus, 100 erzen. Tidak bisa dipercaya orang lain. Karena apa? Orang kan memberi tugas nih, memberi amanah. Ketika erzen bisa menjaga amanah, pasti ke depannya ketika ada urusan lagi, ada pesan lagi, pasti dia akan tetap mencari erzen. Tapi ketika erzen tidak bisa menjaganya, kira-kira orang yang tadi masih lagi nggak memberi tugas pada erzen? Dia tidak mau. Soal yang kedua, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kita senantiasa jujur dalam tindakan kita? Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Kita mau jawab lagi, Bapak, saya bilang, bagaimana kita bisa memastikan bahwasanya kita senantiasa dalam tindakan? Harus ya, Nazar, silakan. Harus selalu berkata yang benar. Iya, kita harus berusaha ya untuk berkata apa adanya. Harus sesuai, harus sinkron. Apa yang kita ucapkan sama apa yang kita lakukan atau tindakan kita itu harus sama. Ada beberapa hikmah apabila seorang itu bisa menjalankan sikap amanah. Di antaranya yang pertama tadi benar apa yang dikatakan anak-anak erzen, yaitu bisa dipercaya orang lain. Ketika kita dipercaya orang lain, kira-kira teman kita banyak nggak? Banyak. Ya bahkan tadi tidak hanya teman, musuh pun kira-kira bisa nggak bersimpati dengan kita? Bisa. Kok bisa? Kenapa bisa? Karena dia percaya. Nah, karena dia bisa dipercaya. Ya, mungkin nanti dulu urusannya. Seperti sesuai dengan ceritanya Rasulullah dulu. Rasulullah itu orang yang paling baik, orang yang akhlaknya sempurna bisa dikatakan ya. Tetapi kenapa musuhnya masih simpati saja ya tadi? Karena Rasulullah itu orangnya sangat amanah. Jadi saking amanahnya, saking jujurnya, Rasulullah mendapat gelar apa? Al-Amin. Ya, karena saking jujurnya, bahkan lawan pun sangat percaya. Banyak yang menabung kepada beliau, banyak menitipkan barang kepada beliau. Namun kira-kira kalau sekarang, di zaman sekarang, kalau kita punya musuh, mau nggak kita menitipkan barang kita ke musuh? Ya. Kenapa? Karena dia musuh dan tidak percaya. Karena dia musuh tidak percaya, atau karena kita juga belum tahu ya karakter dia bagaimana. Karena kita sakit hati, tambah malas lagi kan. Tapi Rasulullah saking terkenalnya, musuh pun mau bersimpati dengan Rasulullah. Silakan anaknya berdiri sekali lagi. Ya, digerakkan badan-badannya supaya lebih sehat lagi, lebih segar lagi ya.
dengan fokus ya. Ikuti kalian bergerak. Bapak mengucapkan, kalian bergerak. Tapi clue-nya kalian harus melaksanakan apabila ada kata satu. Contoh, pegang kuping satu. Jadi pegang mulut. Kan nggak ada satunya. Jadi jangan diikuti. Yang diikuti perintah yang ada kata satu. Paham? Fokus makanya. Fokus makanya lihat saya, jangan sampai nggak fokus. Oke? Supaya fokus ya, lihat paham? Oke? Siap? Siap semuanya? Oke, kalau siap. Pegang mulut. Nah, belum fokus. Kan yang ikuti instruksinya kalau ada kata satu. Kan ada satunya. Oke. Pegang hidung satu. Oke. Pegang pipi satu. Oke. Pegang dagu. Mana yang bener nih? Pegang pipi, mau pegang dagu? Iya. Tinggal pindah aja kalau bener. Iya, bener, fokus. Oke, sekarang lebih cepat ya. Sekarang kita akan lebih cepat, makanya lebih fokus. Oke, turun dulu, siap. Lebih cepat pindahnya nih. Kita akan lihat mana yang nggak fokus kelihatan ya. Bapak agak mundur sedikit, biar kelihatan mana yang belum fokus. Oke, siap ya. Pegang kuping satu, pegang pipi satu. Pegang hidung. Pegang hidung gini. Masih fokus karena belum nempel. Oke. Siap-siap lagi. Pegang mulut satu. Pegang dagu satu. Pegang mata satu. Pegang kuping. Janu sama Pati. Ayo fokus sekali lagi, the last one. Fokus ya. Ini yang dulu guys, sudah. Siap ya. Pegang pundak satu, pegang kuping satu, pegang mata. Oke, good. Pegang mulut. Oke, teman-teman. Baik teman-teman semuanya. Selanjutnya, Bapak persilakan untuk membuat kelompok. 1, 2, 3. Oke. Selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok dan Bapak akan membagikan lembar kerja ya. Lembar kerja akan membagikan. Sebelumnya silakan untuk membentuk kelompok yang Erzen digabung sama yang ini agak merapat si Wira. Ini sudah pas. Si Arif sama si ini mejanya dibeberkan supaya berkelompok. Silakan. Di sini. Ini aja. Oke, silakan, baru tarik ya, silakan. Bira ambil kursinya saja, Bira. Bawa sini kursinya, Bira. Kursinya pindah ke sini. Kursinya, bawa kursinya ke sini. Ya, kelompok ya. Silakan bentuk kelompok. Teman-teman silakan untuk berdiskusi ya. Terkait masalah amanah dan hidup atau permasalahan yang ada di sekitar lingkungan kita atau isu-isu terkini, dan langsung boleh Ananda nanti membuat berupa poster seperti ajakan atau buku atau gambar ya, dan menghasilkan ada solusinya di sana dengan terkait masalah jujur ya. Boleh yang isu-isu yang terbaru juga boleh. Paham Anda sampai di sini? Nanti tolong dipersiapkan presentasi dari setiap kelompok, nanti dipilih ya. Boleh 1 orang, 2 orang atau 3 orang yang maju untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan dikerjakan, bisa menggunakan juga minta bantuan dengan gadget Anda semua. Silakan dari sekarang. Silakan isu apa yang akan Anda kerjakan, jangan lupa ditulis, membuat poster yang nanti bisa untuk didiskusikan. Silakan, seperti yang Bapak sudah kasih penjelasan di tadi. Silakan, Bunda.
satu saja ya yang dibaca di lembarnya ini. Lembar ini satu saja. Gambarnya apa? Nanti yang digambar seperti yang Bapak isu tadi. Ini mau angkat isu apa? Hasil diskusi tiap-tiap kelompoknya minimal satu orang ya, boleh, teman boleh, perwakilan juga boleh ya. Untuk kelompok pertama yang akan mempresentasikan tugas hasil diskusinya, kita panggilkan kelompok yang perempuan. Ladies first. Dipersilakan untuk maju ke depan teman-teman agar bisa mendengarkan apa yang sudah didiskusikan mereka, hasil diskusinya dan hasil karya poster yang sudah mereka buat. Nanti ada di satu baris ya, silakan dipresentasikan teman-temannya memperhatikan ya. Itu hasil dari posternya, misalnya bisa dimulai. Suaranya agak lantang ya karena suara hujan lumayan berisik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tindakan manipulasi yang dilakukan individu atau kelompok untuk mencegah informasi dan sebagainya. Contohnya, jual beli palsu, investasi bodong. Kita bisa melihat salah satu contoh yang nyata yang baru ini, yaitu kasus investasi bodong yang menjadi banyak dalam menggunakan teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok dua. Iya, teman-teman kelompok dua baru saja mempresentasikan hasil proyeknya yaitu terkait dengan hati-hati dengan penipuan bodong. Selanjutnya kita panggilkan kelompok tiga untuk mempresentasikan hasil diskusi dan juga proyeknya. Kami persilakan kelompok tiga untuk maju. Silakan Pati mempresentasikan Pati sendiri. Oke, silakan suaranya yang lantang ya supaya kedengaran dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang skor. Ini cara mencegah korupsi. Banyak beredar, hindari orang yang memiliki korupsi. Pilih orang yang benar. Dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini adalah poster. Oke, untuk poster gambar apa teman-teman? Bisa melihat? Bisa mengartikan apa gambaran menolak korupsi. Oke, terima kasih Pak Tinggi, Pak Plus untuk kelompok tiga. Silakan dulu kembali. Selanjutnya presentasi yang terakhir untuk kelompok sebelah kanan dipersilakan untuk maju mempresentasikan pada teman-temannya semua. Silakan. Silakan duduk Pati, mari. Oke, pegang gambarnya. Assalamualaikum warahmatullahi Pegang dari semuanya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan
hasil diskusi bersama tentang gibah. Gibah adalah membicarakan kejelekan atau aib orang lain yang tidak hadir di hadapannya. Selanjutnya, solusinya apa? Ada beberapa solusi dari gibah. Ya. Jangan mempercayai orang lain dengan cepat. Yang kedua, memastikan berita yang disampaikan benar. 3. Jangan berkumpul dengan ibu-ibu komplek. Dampak dari gibah. Yang pertama, merusak pertemanan. 2. Menimbulkan kebencian. 3. Membuat orang lain tidak percaya diri. Ya, dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Silakan kembali. Ya. Baik anak-anak kembali. Baik anak-anak semuanya. Alhamdulillah sudah terlaksana presentasi dari hasil diskusi teman-teman semua dan semuanya sudah bisa menghasilkan proyeknya masing-masing. Ya. Selanjutnya, teman-teman. Untuk memperdalam pengetahuan teman-teman, sekarang persilahkan Bapak persilahkan keluarkan gadgetnya masing-masing. Dipersilakan pegang gadgetnya. Wira, silakan duduk kembali. Silakan pegang gadgetnya masing-masing. Akan Bapak share di sini ada link di grup ya, di grup WA. Silakan diperiksa. Sudah Bapak sharekan link quizzes ya. Link quizzes, silakan dikerjakan. Silakan dibuka grup WA-nya, di sana ada link quizzes. Silakan dikerjakan semuanya. Dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Mulai. Oke, yang sudah silakan simpan kembali gadgetnya. Gadgetnya disimpan kembali. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita akhiri kegiatan kita belajar kita pada pagi hari ini, Bapak akan menyimpulkan apa-apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Bahwasanya amanah adalah sikap yang dapat dipercaya dalam menjalankan tanggung jawab, menjaga kepercayaan dan memenuhi janji. Selanjutnya, jujur adalah sikap berkata atau bertindak sesuai dengan kebenaran tanpa memanipulasi atau menyembunyikan fakta. Dan selanjutnya beberapa hikmah dari sifat amanah yang utama yaitu dapat dipercaya, akan banyak teman, dan ini semua merupakan modal ya, modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi antar sesama manusia. Nah, yang kedua yaitu mendapatkan simpati dari semua pihak dan juga baik kawan maupun lawan. Dan yang terakhir, hidup kita akan sukses dan dimudahkan Allah dalam segala urusan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas semuanya? Jelas ya. Semoga apa yang sudah kita pelajari pada sore hari ini, pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, kalau tadi di awal belajar kita sudah berdoa, langkah baiknya setelah belajar kita juga berdoa agar ilmunya tidak hilang dan bermanfaat. Silakan Ketua kelas Ananda Erzen untuk memimpin doa. Kembali saya akan di sini Ananda. Pimpin doa setelah belajar. Kepala ditujukan berdoa yang khusyuk. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa
kembali. Sekali lagi Ananda semuanya, Bapak berpesan kepada Ananda, jadilah orang yang amanah dan jujur. Insya Allah dalam kehidupan kita di dunia maupun di akhirat akan selamat. Baik Ananda semua, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih yang Anda semua. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.